Hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Kingdom Plantae bagian 3 membahas tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di darat, mempunyai akar, batang, dan daun sejati, bersifat autotrof serta dapat menghasilkan biji. Tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup yang disebut dengan Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka yang disebut dengan Gymnospermae. Marilah kita membahas kedua kelompok tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae merupakan tumbuhan yang bijinya terdapat dalam bakal buah dan hidupnya sebagai pohon, perdu, dan semak yang merambat atau herba. Daunnya berbentuk pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar. Tumbuhan berbiji tertutup mempunyai bunga sejati dengan perhiasan bunga yang berupa kelopak dan mahkota. Alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Tumbuhan berbiji tertutup terbagi menjadi dua berdasarkan jumlah keping bijinya, yaitu yang berkeping dua disebut dengan dikotil dan yang berkeping satu disebut dengan monokotil. Tumbuhan berbiji tertutup yang berkeping dua atau dikotil mempunyai dua daun lembaga, dikotiledon, dengan batang umumnya bercabang. Tulang daunnya menjari atau menyirip dan mempunyai kambium, sehingga pada akar dan batang bertambah besar. Jaringan ikat pembuluh xilem dan flum pada akar dan batang tersusun dalam suatu lingkaran. Akarnya berupa akar tunggang dengan bagian bunga berkelipatan 4 atau 5 yang bentuknya beraturan dengan bunga yang mencolok. Contohnya tumbuhan dikotil antara lain: 1. Suku getah-getahan atau Euphorbiaceae, misalnya tumbuhan singkong, jarak, karet, dan furing. Dan yang kedua adalah suku polong-polongan, Leguminosae, misalnya pada tumbuhan putri malu, petai, flamboyan, kembang merak, kacang kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah suku terong-terongan, Solanaceae, misalnya pada tumbuhan kentang, terong, tomat, cabai, kecubung, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah suku jeruk-jerukan, Rutaceae, misalnya pada tumbuhan jeruk manis dan jeruk bali. Dan yang kelima adalah suku kapas-kapasan, Malvaceae, misalnya pada tumbuhan kembang sepatu dan kapas. Dan yang keenam adalah suku jambu-jambuan, Myrtaceae, misalnya pada tumbuhan cengkeh, jambu biji, jambu air, jambu monyet, jamblang, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah suku komposit, Compositae, misalnya pada tumbuhan bunga matahari, bunga dahlia, dan bunga krisan. Berikutnya adalah pembahasan tentang tumbuhan monokotil. Tumbuhan berkeping satu yang disebut dengan monokotil memiliki satu daun lembaga atau kotiledon dan batangnya tidak bercabang atau bercabangnya sedikit. Ruas-ruas batang jelas. Daun biasanya berpelepah dan berupa daun tunggal dengan tulang daun sejajar atau melengkung. Ciri lainnya tidak berkambium pada jaringan xilem dan flum, dan akar serta batang tersusun tersebar, memiliki perakaran serabut.
Bunganya berkelipatan 3, bentuknya tidak beraturan, warna tidak mencolok. Contoh tumbuhan monokotil atau berkeping satu adalah 1. Suku rumput-rumputan atau Graminae, misalnya pada tumbuhan padi, jagung, bambu, rumput, tebu, gandum, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah suku pinang-pinangan atau Palmae, misalnya tumbuhan kelapa, rotan, kelapa sawit, aren, salak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah suku jahe-jahean, Gingiberraceae, misalnya pada tumbuhan kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang keempat adalah suku nanas-nanasan atau Bromeliaceae, misalnya pada tumbuhan nanas. Dan yang kelima adalah suku anggrek-anggerekan atau Orchidaceae, misalnya pada tumbuhan anggrek bulan, anggrek macan, anggrek yang tumbuh di hutan Irian Jaya, dan lain sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya adalah tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Pada umumnya perdu atau pohon, tidak ada yang berupa herba. Batang dan akarnya berkambium sehingga bisa tumbuh membesar. Mempunyai bentuk perakaran tunggang, daunnya sempit, tebal, dan kaku. Kemudian pada tulang daun tidak beraneka ragam dan tidak mempunyai bunga sejati. Pada alat perkembangbiakannya berbentuk kerucut yang disebut dengan strobilus atau runjung. Selanjutnya bakal buah tersusun dalam strobilus. Alat kelaminnya terpisah. Serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau yang disebut dengan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah kelas Cicadinae. Cirinya khas, batangnya tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di puncak pohon, merupakan tumbuhan berumah dua yang artinya mempunyai strobilus jantan atau strobilus betina saja. Contohnya Zamia furfuraceae, Cicas revoluta, dan Cicas rumpi atau pakis haji. Yang kedua adalah Ginkgoinae. Jenis tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli dari daratan Cina. Tinggi pohon ini bisa mencapai 30 meter. Daunnya berbentuk kipas dan mudah gugur. Serbuk sari dan bakal bijinya dihasilkan oleh individu yang berlainan. Anggota kelompok ini hanya ada spesiesnya, yaitu Ginkgo biloba. Dan yang ketiga yaitu Coniferinae, yang berarti tumbuhan pembawa kerucut, karena pada alat perkembangbiakan jantan dan betina berupa strobilus yang berbentuk kerucut. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini mempunyai ciri selalu hijau sepanjang tahun atau evergreen. Contohnya Agathis alba atau damar, Venus mercusi atau pinus, dan Juniperus sp dan Taxus sp. Dan yang keempat adalah Gnetinae, yaitu jenis tumbuhan yang anggotanya berupa perdu, liana atau tumbuhan pemanjat, dan pohon. Daunnya yang berbentuk oval atau lonjong, dan duduk daunnya berhadapan dengan bentuk urat daun yang menyirip. Pada silamnya terdapat trakea dan pelum tidak mempunyai sel pengiring. Strobilusnya tidak berbentuk kerucut, tetapi sudah bisa disebut dengan bunga. Contoh yang terkenal yaitu Gnetum gnemon atau tumbuhan melinjo. Like,
request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.